Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Bagi kami sekarang ini itu tidak berlaku. Kenapa? Karena pasti yang namanya kegiatan di ruang laut ya tidak boleh, harus ada izin. Di pesisir sampai ke laut tidak boleh, harus ada izin. Itu yang terjadi. Tadi arahan Bapak Presiden satu, selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada itu harus menjadi milik negara. Nah itu kasusnya seperti itu. Halo, jumpa lagi di channel 0 dengan Pak Git ya. Kita telah saksikan tadi bersama-sama ya teman-teman. Jadinya siapa namanya? Menteri KKP atau Sakti Wahyu Trenggono ini akhirnya dipanggil Presiden. Panggil oleh Pak Prabowo dan dipertemukan juga dengan Kasal gitu. Yang kemarin gembar-gembor bunyi, wah itu harusnya nggak boleh diangkat, harusnya nggak boleh diangkat. Dia menyayangkan kalau pagar-pagar itu diangkat gitu, pagar-pagar bambu tersebut diangkat. Begitu ketemu Kasal langsung, jelas dengan persis dengan Pak Git omongkan, yaitu supaya angkatan laut atau tentara itu membantu nelayan, jadi tidak mempersulit gerakan-gerakan nelayan untuk mencari ikan gitu ya. Itu udah jelas gitu yang tadi kawasan, dan nggak bisa ngomong di situ. Wah kemarin bilang, wah nggak boleh, kita harus tahu dulu siapa pemiliknya, nanti kalau nggak ada yang ngaku repot. Wah kemarin begitu dipanggil ketemuin kicep tuh, kalau Pak Git boleh berkata-kata dengan bahasa mau ketawa tapi takut dosa. Dan setelah mendapat arahan dari Pak Prabowo udah beda lagi juga ngomongnya. Teman-teman bisa lihat tadi ya, ngomongnya udah beda. Pokoknya itu nggak ada boleh secara izin, ini nggak ada boleh ada yang di laut gitu kan. Ini semuanya tanpa izin atau ilegal. Kalau sampai ini nggak terbukti apa, semua diambil jadiin milik negara. Aduh, ya begitulah kualitas pemimpin-pemimpin kita yang dikasih jabatan untuk menyelesaikan masalah untuk kepentingan rakyat, tapi yang terjadi adalah untuk kepentingan rakyat yang dalam tanda petik gitu teman-teman. Ya kita menyayangkan banget ya, terutama Pak Git rasa semua teman-teman dan semua rakyat Indonesia mungkin kalau tahu kayak gini itu menyayangkan. Yang ini tuh sebetulnya adalah masalah sebetulnya besar gitu loh. Cuman ya ini kok ditutup-tutupin gitu ya. Ya masalahnya mungkin proyek besar ya, semuanya pada kecipratan itulah. Dan Pak Git sekali lagi memberi apresiasi kepada Pak Presiden Prabowo yang intinya mau menegakkan hukum seadil-adilnya. Yang artinya gini teman-teman, sebetulnya apa sih maksud tujuan pagar itu dibuat? Jadi pagar itu dibuat sepanjang 30 km ya. Panjang 30 km terus dibuat berpetak-petak gitu kan. Nah, itu maksud tujuannya adalah ini hanya untuk membuat penipuan atau manipulasi data. Jadinya itu kalau dibuat atau dilihat dari ketinggian 120 meter dari atas, itu lihat 120 meter dilihat gitu ya. Kalau katakanlah foto udara dari 120 meter itu dibuat, nah itu dilihat tuh seperti tambak kalau dilihat dari atas gitu. Kondisinya tuh seperti tambak kalau dilihat dari 120 meter ya, tetapi kalau kita turun dan kita dekati itu laut gitu. Jadi tujuannya apa? Begitu ini kelihatan seperti tambak ya, ini diajukan oleh oknum ya, Pak Git nggak menyebutkan aparat dari sini, diajukan oleh oknum-oknum yang disetel sudah semuanya sebetulnya dengan kekuasaan untuk mengajukan ya entah itu sertifikat atau HGB. Dan ini intinya sih ini skandal sertifikasi di atas laut, skandal sertifikasi tanah di atas laut. Nah sebetulnya ini melanggar undang-undang.
Kenapa ini bisa terjadi? Ya itulah permainan orang-orang besar. Yang artinya di sini dalam investigasi jurnalistik, Pak Agit itu mendapat info soal sertifikat tanah itu justru dari Kementerian Agraria, dari Nusron Wahid ya. Ini datanya nggak bohong, kita cek aja deh videonya sebentar ya. Luas lahan yang mendapatkan sertifikat berbeda-beda. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Yayat Adiyat Awaludin menjelaskan, sertifikat HGB yang terbit di Desa Kohot luasnya mencapai 300 hektar atas perintah Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Jadi gini teman-teman, pagar yang dibuat 30 km itu luasnya sekitar 1.500 hektar. Dan ini hasilnya atau berhasil membuat sertifikat HGB itu di atas laut tersebut itu seluas 300 hektar. Jadi 300 hektar ini sudah terbuat HGB-nya. Sekarang tinggal gimana terus ke depannya ya. Pastinya kalau udah dibuat HGB nggak mungkin didiemin gitu aja kan. Yang ngeluarin dana buat bikin HGB ini kan pasti pengen nguruk menjadi daratan. Jadi itu kan sah sebagai HGB. Ini sebetulnya manipulasi data yang awalnya itu ya rencana mereka ya seperti itu. Membuat pagar, terus kelihatan kalau di shoot dari atas 120 meter itu seperti tambak. Nah itu diajukan sertifikat HGB dan hasilnya sudah ada sekarang. Teman bisa lihat sendiri. Gitu. Oke teman-teman, Pak Agit membuat kesimpulannya. Jadi setelah kita tadi ya, setelah Pak Sakti ini dipanggil oleh Presiden, ternyata tidak sakti lagi ya. Pernyataannya sudah beda. Jadi yang tadi merasa sakti, wah langsung nggak sakti, langsung ngikut Presiden. Ya gimana lagi kalau nggak mau gue pecat loh kan, itu mungkin kata Prabowo kan dia udah intinya tidak berani protes seperti kemarin ya. Udah kelihatan lah belangnya gitu. Kemudian yang kedua, pagar ini sebetulnya dari investigasi jurnalistik itu sudah memperlihatkan gitu loh. Kalau ini tujuannya adalah jadi dibuat pagar tadi berpetak-petak, kalau dilihat dari atas ketinggian 120 meter itu jadi seperti tambak. Nah, kalau sudah seperti tambak ini diajukan sertifikat gitu. Tapi ternyata setelah didekati itu bukan tambak, itu laut gitu. Karena posisinya beda banget dengan tambak kalau udah didekatin. Jadi ini adalah manipulasi data yang menjadikan sertifikasi tanah di dalam laut. Gitu. Dan yang ketiga terakhir di sini yang disebutkan dalam investigasi jurnalistik ini disebutkan malah ini adalah perintah dari Kementerian Agraria yaitu Nusron Wahid. Dan menurut Pak Agit cukup sekian. Terima kasih.